Selamat datang di seputar Ternak Inspirasi, channel yang mengangkat kisah, ilmu, dan harapan dari balik kandang. Di tempat ini, kami percaya bahwa setiap kokok ayam adalah tanda harapan baru, dan setiap langkah kecil peternak adalah fondasi bagi masa depan bangsa. Hari ini, kita akan menelusuri sebuah jejak panjang, jejak yang penuh peluh, perjuangan, dan perubahan zaman. Dari kandang reot beralaskan tanah, hingga teknologi canggih yang menjaga suhu kandang secara otomatis. Inilah kisah nyata yang sering terlupakan. Kisah tentang bagaimana ayam hewan yang dianggap biasa justru punya peran luar biasa dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak hanya sebagai sumber gizi, tapi sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, pendidikan anak-anak desa, bahkan hingga penopang ketahanan pangan nasional. Kami percaya, sejarah bukan hanya milik para raja dan jenderal, tapi juga milik peternak kecil yang gigih menyalakan lampu kandang di subuh hari, yang memilih tetap bertahan di tengah krisis, dan yang bangga berdiri di kandangnya sendiri. Mari duduk sejenak, dengarkan suara ayam, rasakan aroma dedak, dan ikuti perjalanan panjang peternakan ayam di Indonesia. Sebuah sejarah yang dimulai dari desa untuk menginspirasi dunia. Jauh sebelum ada ayam ras, sebelum kandang modern berdiri di berbagai penjuru Indonesia, ayam kampung telah hidup berdampingan dengan masyarakat Nusantara. Ayam kampung bukan sekadar ternak, ia bagian dari budaya, dari kenduri desa, selamatan bayi lahir, hingga syukuran panen. Ayam kampung menjadi simbol penghubung antara manusia dan alam, antara manusia dan leluhur. Di pedalaman Kalimantan, ayam digunakan dalam ritual adat Dayak. Di Bali, sabung ayam bukan hanya hiburan, tapi juga bagian dari upacara keagamaan. Di tanah Jawa, ayam kampung menjadi laut utama dalam tradisi kenduran. Semua ini menunjukkan betapa dalamnya hubungan antara manusia Indonesia dengan ayam kampung. Zaman dulu, setiap rumah pasti punya kandang kecil di belakang dapur. Ayam dilepas di pekarangan, diberi makan sisa nasi, jagung tumbuk, atau bekatul. Tak ada teknologi, tak ada vaksin, semua mengandalkan insting dan pengalaman yang diwariskan turun-temurun. Ayam kampung juga punya nilai ekonomi yang tak bisa diremehkan. Ia jadi tabungan hidup. Saat anak sakit, ayam dijual untuk beli obat. Saat lebaran, ayam dijual untuk beli baju baru. Ayam kampung jadi penyelamat di saat darurat. Namun, tantangannya juga banyak. Kematian anak ayam tinggi, penyakit mudah menyebar, produktivitas telur rendah. Tapi orang-orang tetap memeliharanya, karena ayam kampung bukan hanya soal untung, tapi juga soal tradisi, kebersamaan, dan harapan. Ayam kampung adalah fondasi sejarah peternakan Indonesia. Tanpa mereka, mungkin kita takkan sampai pada peternakan modern seperti sekarang. Di bab berikutnya, kita akan menyelami babak baru dari sejarah ini. Masuknya ayam ras dari luar negeri. Bagaimana perubahan itu mengubah wajah peternakan dan juga kehidupan masyarakat desa. Tetap bersama kami di seputar Ternak Inspirasi. Masuknya ayam ras, titik balik peternakan nasional akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 menjadi titik balik penting dalam sejarah peternakan ayam di Indonesia. Di masa itu, ayam ras mulai masuk ke Nusantara, dibawa oleh para pedagang, penjajah, dan ilmuwan pertanian dari Eropa dan Amerika. Ayam ras yang pertama kali masuk dikenal sebagai ayam Leghorn dan Rhode Island Red. Mereka membawa harapan besar, pertumbuhan lebih cepat, produksi telur jauh lebih tinggi, dan kemampuan adaptasi yang relatif baik. Bagi bangsa kolonial, ini adalah alat produktivitas. Bagi peternak lokal, ini awal dari revolusi kandang. Pemerintah Hindia Belanda bahkan membentuk stasiun percobaan ternak di beberapa wilayah Jawa. Disinilah ayam ras pertama kali diuji, dikawin silangkan, dan disebarkan secara terbatas. Namun, akses terhadap ayam ras pada awalnya masih sangat terbatas, hanya untuk kalangan atas, pegawai pemerintah, atau pemilik perkebunan besar. Setelah kemerdekaan, barulah perubahan besar benar-benar dimulai. Pemerintah Indonesia mulai mendorong swasembada pangan, salah satunya lewat program peternakan ayam ras petelur dan pedaging secara nasional. Tahun 1970-an adalah masa ledakan. Pemerintah bersama organisasi internasional seperti FAO memberikan bantuan bibit ayam ras, pelatihan, dan pembangunan kandang percontohan di berbagai daerah. Peternak lokal mulai berkenalan dengan DAK, vaksinasi, pakan pabrikan, hingga sistem manajemen kandang tertutup. Di masa inilah, banyak peternak tradisional mulai beralih dari ayam kampung ke ayam ras. Dari kandang terbuka ke kandang baterai. Dari memberi makan sisa dapur
ke formula pakan. Namun, tidak semua berjalan mulus. Banyak peternak mengalami kegagalan di awal karena kurang pengalaman, perubahan iklim lokal yang tak sesuai, dan mahalnya biaya pakan. Tapi, mereka terus belajar karena ayam ras menjanjikan penghasilan lebih stabil dan produksi yang bisa diandalkan. Ayam ras petelur yang semula hanya dimiliki oleh pengusaha besar, mulai dibudidayakan di skala rumahan. Ayam broiler atau ayam pedaging jadi primadona baru, masa panennya cepat, pasarnya jelas, dan hasilnya mulai mengubah wajah desa-desa peternakan. Dampaknya bukan hanya pada peternak, pasar juga berubah. Muncul jaringan distribusi telur dan daging ayam, dari peternak ke tengkulak, pasar tradisional, hingga swalayan modern. Muncul pula sektor-sektor pendukung baru, pabrik pakan, farmasi hewan, perusahaan penyedia kandang dan peralatan. Peternakan ayam tak lagi dipandang remeh. Ia jadi roda ekonomi. Ia memberi pekerjaan. Ia mencerdaskan bangsa lewat gizi protein hewani. Di bab selanjutnya, kita akan melihat bagaimana modernisasi peternakan terus berlanjut. Bagaimana teknologi kandang tertutup, sistem biosecurity, dan digitalisasi peternakan mulai diterapkan oleh peternak kecil hingga besar di Indonesia. Tetap bersama kami, karena sejarah belum selesai. Sejarah masih menetas setiap hari dari kandang-kandang sederhana di seluruh pelosok negeri. Modernisasi dan perkembangan teknologi peternakan ayam di Indonesia setelah masa awal revolusi ayam ras yang membawa perubahan besar. Bab berikutnya dari sejarah peternakan ayam Indonesia adalah bab modernisasi. Perkembangan teknologi menjadi pilar utama yang mengubah cara berternak secara fundamental. Di era 1980-an hingga kini, pemerintah dan sektor swasta mulai berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan peternakan ayam. Tidak hanya sekedar meningkatkan kuantitas telur dan daging, tetapi juga memperbaiki kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha ternak. Salah satu kemajuan besar adalah penggunaan sistem kandang tertutup atau closed house system. Dengan teknologi ini, peternak dapat mengontrol suhu, kelembapan, dan ventilasi secara optimal, sehingga angka kematian anak ayam turun drastis, dan pertumbuhan ayam menjadi lebih cepat serta sehat. Teknologi pakan juga mengalami revolusi. Dahulu, peternak hanya mengandalkan bekatul atau sisa dapur. Kini telah muncul pakan pabrikan yang diformulasi khusus untuk ayam petelur dan broiler. Pakan ini kaya nutrisi dan seimbang, yang membantu ayam mencapai performa maksimal dalam bertelur maupun bertumbuh. Bersamaan dengan itu, vaksinasi dan pengobatan ayam menjadi lebih maju dan terjangkau. Klinik hewan dan layanan konsultasi peternakan semakin tersebar hingga pelosok desa, membuat peternak kecil pun bisa menjaga kesehatan ayamnya dengan lebih baik. Selain itu, kemajuan di bidang genetika membawa ayam hibrida dengan produktivitas tinggi yang tahan terhadap berbagai penyakit. Ayam petelur kini dapat bertelur hingga 300 butir per tahun, jauh melebihi ayam kampung tradisional. Teknologi digital juga tak kalah penting, mulai dari aplikasi pencatatan produksi telur, monitoring kesehatan ternak secara online, hingga pemasaran telur dan daging via platform e-commerce, semakin memudahkan peternak mengelola usaha mereka. Namun, modernisasi bukan tanpa tantangan. Banyak peternak tradisional yang harus belajar ulang, beradaptasi dengan teknologi baru yang kadang mahal dan rumit. Ada pula kekhawatiran soal dampak lingkungan, seperti limbah kandang dan penggunaan antibiotik berlebihan. Meski begitu, sejarah membuktikan bahwa adaptasi dan inovasi selalu menjadi kunci keberhasilan peternakan ayam di Indonesia. Dari kandang reot ke kandang bambu hingga kandang high-tech, perjalanan itu terus berlanjut. Di bab selanjutnya, kita akan membahas bagaimana peternakan ayam mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Bagaimana usaha kecil bisa menjadi roda penggerak pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Jangan kemana-mana, karena perjalanan inspirasi ini masih ada. Dampak sosial ekonomi peternakan ayam, dari desa ke kota, dari dapur ke pasar global, peternakan ayam bukan hanya soal kandang dan pakan. Di balik jeruji kawat dan bau sekam, ada kisah besar tentang penghidupan, ketahanan pangan, dan perubahan sosial yang luar biasa. Mari kita buka bab keempat. Bagaimana peternakan ayam membentuk ekonomi rakyat, menumbuhkan desa, dan menjembatani kesejahteraan masyarakat dari bawah. Di banyak desa Indonesia, ayam ras menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Suami istri berbagi peran. Satu merawat ayam,
satu mengantar telur ke pasar. Anak-anak pun belajar nilai kerja keras dan tanggung jawab dari kandang belakang rumah. UMKM berbasis peternakan ayam mulai bermunculan. Ada yang fokus jual telur curah, ada yang produksi telur asin, bahkan ada yang membuka warung makan berbasis ayam kampung. Rantai nilai terus tumbuh, tak hanya di desa. Di kota, permintaan ayam terus meningkat. Gaya hidup sehat mendorong konsumsi protein hewani. Industri kuliner tumbuh pesat. Dari warteg, ayam geprek, hingga restoran cepat saji, semua butuh pasokan ayam stabil. Inilah momen ketika peternak ayam, baik skala kecil maupun besar, menemukan jalur distribusi baru. Lewat koperasi, komunitas, dan platform digital, mereka bisa menjual langsung tanpa tergantung pada tengkulak. Dampak sosialnya luar biasa. Di beberapa wilayah, peternakan ayam menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan taraf hidup. Program peternakan bagi ibu rumah tangga, pemuda putus sekolah, hingga mantan buruh migran menjadi bukti nyata bahwa ayam bisa jadi solusi ekonomi. Tak berhenti di situ. Peternakan ayam juga mendorong lahirnya usaha turunan, industri pakan lokal, toko obat hewan, jasa teknisi kandang, bahkan jasa pengangkut telur dan ayam hidup. Di sisi lain, peternakan juga membuka potensi ekspor, telur konsumsi, daging ayam olahan, bahkan produk sampingan seperti tepung tulang atau pupuk dari kotoran ayam, kini diekspor ke Asia Tenggara dan Timur Tengah. Namun tentu saja, semua ini menuntut sistem yang baik. Logistik, biosecurity, manajemen limbah, hingga perlindungan harga bagi peternak. Ketika peternakan tumbuh, regulasi pun harus ikut berbenah. Dan yang paling penting, semua dimulai dari semangat para peternak di kandang-kandang kecil. Dari tangan mereka, ayam bukan hanya bertelur, tapi juga menetaskan harapan, peluang, dan masa depan yang lebih baik. Di bab terakhir nanti, kita akan menengok tantangan dan peluang masa depan. Apakah industri ayam bisa terus bertahan? Mampukah kita menjaga keberlanjutan dan keadilan dalam industri pangan yang sangat vital ini? Tetap bersama seputar Ternak Inspirasi, karena sejarah peternakan adalah sejarah kita semua. Peternakan ayam telah mengalami banyak kemajuan, namun jalan ke depan tidak selalu mulus. Di bab terakhir ini, kita akan membahas tantangan dan peluang industri peternakan ayam di masa kini dan mendatang. Salah satu tantangan utama adalah fluktuasi harga. Ketergantungan pada bahan impor seperti jagung dan kedelai membuat biaya produksi tidak stabil. Ketika harga pakan naik, margin keuntungan peternak turun drastis. Selain itu, penyakit unggas masih menjadi momok. Meski teknologi vaksin terus berkembang, ancaman flu burung dan penyakit bakteri tetap menghantui, terutama di peternakan padat tanpa sistem biosecurity yang ketat. Ada juga tantangan lingkungan, limbah kandang, bau menyengat, dan pencemaran air menjadi perhatian warga sekitar. Regulasi lingkungan kini lebih ketat, dan peternak harus beradaptasi dengan sistem ramah lingkungan. Namun di balik tantangan, terbentang peluang besar. Konsumsi protein hewani terus naik seiring meningkatnya pendapatan masyarakat. Pasar ayam dan telur terus tumbuh, baik di dalam negeri maupun ekspor. Digitalisasi juga membuka cakrawala baru. Anak muda kini mulai tertarik beternak dengan pendekatan startup, menggunakan IoT, AI, dan aplikasi untuk mengelola kandang, prediksi produksi, dan pemasaran daring. Ada juga potensi pada ayam lokal. Trend back to nature mendorong permintaan ayam kampung organik, telur omega-3, dan produk ternak berbasis sistem alami. Peternak yang bisa mengolah pasar niche ini akan jadi pionir masa depan di sisi pendidikan, sekolah kejuruan, universitas, dan lembaga pelatihan. Kini membuka jurusan dan program khusus peternakan unggas. Ini membuka jalan bagi regenerasi peternak yang lebih ilmiah dan adaptif. Kolaborasi adalah kuncinya. Pemerintah, swasta, akademisi, dan peternak harus duduk bersama untuk membangun sistem pangan yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. Karena ayam bukan hanya hewan ternak, ia adalah simbol dari ketahanan pangan bangsa. Dari kandang bambu sampai closed house berteknologi tinggi, dari ayam kampung nenek moyang sampai ayam ras yang bertelur tanpa henti. Kita telah menyusuri jejak panjang sejarah peternakan ayam di Indonesia. Cerita ini belum selesai. Setiap peternak, setiap kandang, setiap telur yang menetas adalah bab baru dalam buku besar ketahanan pangan bangsa. Terima kasih telah bersama kami di seputar Ternak Inspirasi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bagikan juga kepada peternak lain, karena inspirasi akan tumbuh jika disebarkan.
Sampai jumpa di episode berikutnya, dan terus semangat menebar harapan dari balik kandang.